Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini sudah menjadi ayat hafalan kita. Dan sudah seringkali kita dengarkan kebenaran ini. Sudah seringkali kita baca firman ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Kalau firman Tuhan hari ini datang kepada kita semua, maka yang Tuhan mau kita sungguh-sungguh melakukannya. Amin. Kita harus sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan mau. Kolose pasal 4 ayat yang kedua, sudah temukan semua? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya berikan tema bertekun dalam doa. Sekali lagi saya katakan, kalau namanya firman kebenaran ini dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua, semua orang sudah seringkali mendengarkan. Amin. Bahkan kita seringkali mendapatkan ajakan untuk kita sama-sama bertekun dalam doa. Bahkan seringkali di gereja ini, jemaat Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan sering sampaikan kepada jemaat semua, jangan berhenti untuk berdoa. Bertekun artinya kita sungguh-sungguh. Bertekun artinya kita setia. Jangan jemu-jemu atau jangan bosan. Dalam terjemahan versi yang lain dikatakan, jangan bosan untuk berdoa. Jangan apa? Bosan. Tapi seringkali kita merasa bosan. Kita merasa terlalu lama. Kita merasa bete, ya. Kalau orang Jakarta bilang boring, bosan. Berdoa terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi berdoa lagi. Kenapa kita harus berdoa? Ya. Orang Kristen yang saleh, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang tekun dalam doa. Amin. Amin. Kita jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi orang Kristen yang berdoanya Senin Kamis. Jangan menjadi orang Kristen yang ingat dulu baru mau berdoa. Ya. Kalau firman Tuhan hari ini datang kepada kita tentang bertekun dalam doa, mari kita cross check hidup kita. Amin. Koreksi hidup kita. Apakah selama ini saya berdoa itu biasa saja? Ya, paling ya doa Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, haleluya, amin. Ya. Ataukah kita berdoa yang jarang? Ya, 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, apalagi datang gereja 1 bulan 1 kali, itu namanya orang yang jarang berdoa. Ya, saya mau tegaskan ke jemaat semua, jangan jadi orang Kristen yang malas berdoa. Amin. Kita yang sudah punya anak, yang anaknya sudah sekolah, seringkali kita katakan kepada anak-anak kita, tekun belajar, amin. Sampai ada orang tua yang bayar guru les. Supaya apa? Supaya anaknya semangat belajar. Supaya anaknya tekun belajar. Supaya anaknya sungguh-sungguh belajar. Kenapa orang tua buat seperti itu? Karena orang tua mau anak-anak ini punya prestasi yang bagus. Ya. Begitu pula firman Tuhan di pagi hari ini, ajakan untuk kita semua bertekun
bertekun dalam doa. Kenapa Bapak Ibu kita harus bertekun dalam doa? Karena banyak sekali keuntungan. Amin. Bapak Ibu mau untung tidak? Atau mau dalam hidup ini nasib malang terus? Tidak ada yang mau nasib malang kan? Mau tidak? Tidak ada yang mau. Semua orang mau nasibnya mujur. Semua orang maunya untung, tidak ada yang maunya rugi, tidak ada. Nah, kenapa sih kita harus berdoa? Karena banyak sekali keuntungan. Saya bukan berbicara soal berkat. Berkat jasmani, oh kita berdoa supaya kita dapat uang yang banyak. Itu sama saja Anda pergi ke dukun, lalu Anda minta itu daun berubah jadi kertas. Dukun bisa buat itu, ya. Setan itu bisa mengubah batu jadi roti. Setan bisa buat. Tapi saya mau ajak kita semua, kenapa kita harus bertekun dalam doa? Karena banyak sekali keuntungan bagi kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik yang saya kasihi, ya, tekun dalam doa. Sungguh-sungguh berdoa. Banyak sekali keuntungannya. Banyak sekali yang akan kita dapat. Ya, saya mau katakan kepada kita semua bahwa doa itu adalah suatu keputusan. Doa itu adalah suatu kewajiban. Coba saya mau sama-sama dengar jemaat Tuhan sama-sama dengan saya katakan bahwa doa itu kewajiban. 1, 2, 3. Kuat. 1, 2, 3. Doa itu kewajiban. Nah, kalau doa ini kewajiban, berarti sudah pasti harus dilakukan. Ya. Doa itu bukan pilihan. Ingat ya, kewajiban dan pilihan itu beda. Coba kita memahami firman ini supaya kita pulang kita merasa ada satu perubahan, ya. Kita jangan jadi jemaat yang datang kosong pulang kok kosong. Orang datang gereja bukan hanya mau sebatas memenuhi gereja saja, tidak. Kenapa orang datang gereja? Karena dia mau dapat sesuatu. Jadi jemaat Tuhan setiap kali hari Minggu datang gereja, pulang harus bawa sesuatu. Nah, beda doa sebagai pilihan dan doa sebagai kewajiban. Kalau pilihan, kita bisa memilih dan tidak. Ya, artinya kalau kita tidak mau ya tidak perlu, tidak usah. Ya, itu namanya pilihan. Kalau kita tidak mau memilih ya suka-suka kita, ya kan? Contoh seperti kita mau pakai baju warna merah, ya kita rasa kayaknya tidak cocok, jadi kita tidak memilih baju itu untuk kita pakai hari ini. Itu namanya pilihan. Pilihan itu ada mau dan tidak. Ya, pilihan itu ada mau dan tidak. Tetapi yang namanya kewajiban, ya Bapak Ibu Saudara dengarkan baik-baik, yang namanya kewajiban tidak bisa tidak dipilih. Mau tidak mau harus dilakukan. Ya, mau tidak mau harus dilakukan. Tidak ada saya harus memilih hari ini saya berdoa, tidak. Tidak. Itu pikiran yang sesat. Itu pikiran yang salah, yang seringkali iblis pakai ini, akhirnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang Kristen yang saleh untuk berdoa. Amin. Jadi berdoa itu kewajiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi hari Minggu itu kewajiban atau tidak? Wajib. Nah, saya mau tanya, Selasa wajib tidak? Wajib.
Rabu wajib tidak? Wajib. Setiap hari wajib berdoa atau tidak? Wajib. Sama dengan begini, bisa tidak kita memilih hari kita tidak mau makan hari ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena makanan itu wajib kita makan, harus kita makan supaya menjadi apa? Kekuatan bagi tubuh jasmani kita. Pakaian wajib kita pakai, harus kita pakai. Kita wajib makan. Kenapa? Itu kebutuhan kita. Yang biarpun makan kosong hari ini, makan hanya dengan tempe saja, makan hanya dengan sayur putih saja, saya tetap harus makan. Karena apa? Tubuh saya ini butuh makanan. Ya. Makanya kenapa orang biar makan kosong pun dia tetap makan. Karena dia lapar. Lihat, saat orang lapar, makanan yang sebenarnya dia tidak suka pun dia mau tidak mau harus makan. Ya. Hanya nasi dengan gorengan saja yang kita mungkin aduh harusnya tambah ini, tambah itu. Tapi karena perut kita lapar, kita butuh itu makanan, mau tidak mau harus makan. Begitu pula dengan kehidupan doa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun tubuh saya ini capek, walaupun tubuh saya ini lemah, walaupun saya sakit, walaupun saya kurang istirahat, walaupun beban saya berat, walaupun masalah saya banyak, tapi saya harus berdoa. Coba semua jemaat katakan, saya harus berdoa. Lebih kencang lagi, saya harus berdoa. Ya. Saya mau jemaat-jemaat Tuhan memperhatikan firman ini dan melakukan ini. Ini penting sekali untuk kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan yang sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak bertekun dalam doa, kita bisa jatuh. Amin. Kita bisa lemah. Kita bisa digoncangkan dengan keadaan. Kita bisa jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan kalau kita tidak kuat berdoa. Makanya saya terus mengajak jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita setia untuk berdoa. Perjuangan kita melawan kedagingan kita belum sampai mencucurkan apa? Darah. Ya. Tadi pagi, aduh ini saya kemarin sibuk sekali, satu hari penuh tuh saya rasa mau atur waktu tuh sepertinya susah sekali. Ya, dari pagi-pagi saya sudah bangun, saya masak bubur, lalu saya siap cepat-cepat, saya pergi ke rumah sakit, lama lagi tunggu, tapi saya ada pesanan nih. Jadi sampai saya tanya dulu di lab masih berapa menit. Masih lama tidak? Saya cepat-cepat lari antar pesanan orang di SMP 1, cepat-cepat lari antar pesanan orang di Fatu Benau sana. Lalu saya kembali lagi ke rumah sakit. Sampai-sampai saya janjian dengan Ibu Eti mau lihat rombengan, tidak jadi lihat rombengan. Kenapa? Karena waktu. Lalu setelah itu saya sudah capek. Saya rasa waduh waktu ini kayaknya sudah susah sekali. Tapi jam 3 kita harus berdoa lagi. Kita berdoa lagi. Setelah itu, selesai itu kita harus beres-beres gereja lagi. Kita harus persiapkan, saya harus persiapkan firman lagi untuk saya khotbah hari ini. Lalu malamnya lagi saya harus pergi siapkan berkas-berkas lagi. Ya, belum lagi yang kecil ini pilek. Jadi malam tidur bolak-balik. Saya tidak bisa tidur. Ya. Setelah itu jam 5 pagi, saya rasa mata saya ini terang. Ya, sudah mata saya terang ini, saya cepat-cepat karena saya mau ke kamar mandi, saya pergi ke kamar mandi. Tapi sebenarnya pikiran saya ini maunya belok pi kamar, bukan belok pi gereja. Jadi ada dua pintu, pintu kamar dan pintu gereja.
Ya, saya sudah jalan. Aduh, saya mau pergi ke gereja, kamu pergi tidur kembali ini, ya. Karena ini saya rasa ini Geva nih sebentar lagi nih dia pasti bangun. Tapi tidak. Daripada saya pergi masuk lagi di kamar, saya baring-baring lagi, waktu lagi, karena banyak yang saya belum bereskan lagi, sudah saya bangun untuk berdoa. Saya masuk gereja, saya menyembah Tuhan, saya baca firman, selanjutnya saya bisa melakukan segala sesuatu. Jadi perjuangan kita untuk berdoa itu sebenarnya belum seberapa, amin, betul, belum seberapa. Kalau kita lihat para martir itu bisa mati. Jangankan martir-martir Alkitab ini, bagaimana Stefanus memperjuangkan kebenaran sampai dia dirajam dengan batu, dilempar dengan batu saja dia tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita harus memperhatikan para tokoh-tokoh Alkitab ini, bagaimana mereka hidup dalam doa. Ketika mereka hidup dalam doa, hubungan mereka dengan Tuhan baik, hubungan dengan Tuhan erat, hubungan dengan Tuhan luar biasa. Mereka mampu melewati itu. Sekalipun saat itu Tuhan tidak tolong mereka, tapi mereka tetap berdoa. Ada jemaat-jemaat Tuhan, dengar baik, datang berdoa hanya karena supaya doanya mau dijawab Tuhan. Salah. Ya. Aisyah pergi ke gereja supaya Tuhan jawab sebelum doa. Tidak benar seperti itu, pikiran yang salah, pikiran yang sesat, yang hanya memanfaatkan Tuhan. Saya kalau berdoa, saya juga Bapak Ibu, kita semua sama-sama punya persoalan, ya, punya masalah. Tapi kalau kita datang berdoa, saya selalu meyakini bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, amin. Bapa yang ketika kita minta roti tidak akan dikasih ular, tidak akan dikasih batu. Jangankan Bapa di sorga, Elora minta apa saja di Bapa pasti Bapa kasih, ya. Biar Bapa susah seperti apapun Bapa kasih. Elora minta apa di Mama, biar Mama bagaimanapun Mama tetap kasih. Kenapa? Karena dia anak, amin. Dia lahir dari saya. Dia meminta apa saya kasih. Tanpa dia minta Papa mau ini, tidak. Tanpa dia minta pun dia hanya merengek. Saya kita sudah, oh ini anak dia mau ini, betul? Betul. Kita tahu, ini anak dia menangis. Aduh kayaknya dia mau susu ini. Oh ini kayaknya dia lapar. Oh kayaknya dia mau main ini, ya kan? Kita tahu. Itu hubungan kita dengan anak kita saja kita tahu tanpa anak minta. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan erat, dekat, ya, kita pasti tidak perlu khawatir. Kenapa? Tuhan tahu. Ya. Jadi kita berdoa juga, firman Tuhan bilang tidak usah bertele-tele sama seperti orang dunia lalu mengumbar-umbarkan, tidak perlu, ya. Tapi kalau kita tekun, kita berdoa, ya, kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita, ya. Kita lihat waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, ya. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus apa? Berdoa. Tuhan Yesus bilang apa? Ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Jadi kita berdoa harus sesuai juga dengan kehendaknya Tuhan. Jemaat-jemaat semua jangan jemu-jemu untuk berdoa. Selalu setia berdoa. Baik atau tidak baik keadaan kita, harus tetap berdoa. Jangan kita mau berdoa kita terlalu banyak alasan, ya. Kenapa tidak berdoa? Kenapa tidak datang beribadah? Karena ini, karena itu, karena. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu pikir Tuhan tidak tahu
Tuhan tahu. Ya, tadi pagi saya dengar khotbah singkat saja, Marco ada putar khotbah di situ. Saya kalau dia putar khotbah saya selalu dengar apa yang saya rasa memberkati saya selalu amin. Walaupun sambil sisir rambut, sambil pakai pakaian, sambil buat gendong anak, kasih makan anak. Pokoknya kalau khotbah di situ saya sambil pasang telinga dengar, oh amin, amin, yes, benar, saya diberkati. Nah, saya dengar khotbah tadi pagi bilang apa? Tuhan tahu yang ada di hati kita, bahkan yang ada di dompet kita saja Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu di itu dompet itu ada 5.000 kah, 10.000 kah, 100.000 kah, 50 ada berapa daun ke Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu semua. Ada ini yang saya sangat diberkati sekali dan memang tegur ya. Ada jemaat-jemaat Tuhan, dia bilang begini, ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dari tahun-tahun apa sana sampai sekarang, kalau datang ibadah ini 2.000 persembahan 2.000 saja, ini mesti kucak. Ini saya bilang, oh ini kita juga selalu bikin begitu. kucak taruh persembahan ini. Ini persembahan kita kasih untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita ini pergi di pesta, kita taruh persembahan ini di kita taruh apa? Ini angpaunya ini ya, uang bahagia inilah kita kasih di amplop. Bila perlu uang baru yang kita kasih, benar sekali. Dan dia pun nominal, ini lebih daripada uang persembahan yang kita kasih ke gereja. Saya ini tadi pagi dengar sambil saya urus Geva nih, saya bilang aduh Tuhan, ini kita susah lah banyak. Betul tidak? Ini dari hal-hal kecil saja, tapi kita sering membanding-bandingkan kita di gereja dengan kita di luar sana. Di luar sana kita kasih yang terbaik, tetapi di gereja kita mau kasih persembahan saja, ini kita ambil yang mesti kucak taruh. Nanti sebentar hitung persembahan mesti buka satu-satu, begini, ini salah. Ya, ini tidak benar. Kita belajar menghargai Tuhan, kita belajar menghormati Tuhan dari hal-hal kecil seperti ini. Amin. Ketulusan hati kita itu dilihat dari seperti itu. Amin. Dilihat dari situ. Kita belajar. Ya. Bahkan cara duduk kita, cara apa kita, itu diperhatikan sekali. Kita belajar dari hal-hal kecil. Itu kita sedang menghormati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang punya jam-jam doa, orang yang setia berdoa, orang yang rajin berdoa, orang yang bertekun dalam doa, dengar baik-baik, catat ini baik-baik, kualitas hidupnya pasti berbeda. Amin. Pasti berbeda. Dia akan menjadi orang yang berkualitas. Ya. Orang yang berintegritas. Itu orang yang punya jam doa. Tidak sembarang orang mau sentuh dia, tidak sembarang orang mau omong dia. Kenapa? Karena orang lihat dari cara hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memperbaiki jam-jam doa kita. Bukan berarti saya yang bicara saya sudah sempurna atau tidak. Saya juga lagi tahap belajar. Ya, saya juga sedang dalam tahap untuk memacu diri saya. Kadang-kadang ngantuk. Jam 5 ini mengantuk. Ya, masih pagi. Jamnya mungkin menurut saya masih mau tidur, beda dengan orang yang ya jam 3 jam 2 harus bangun goreng kue. Beda, ya. Ya, jam 3 jam 2 itu harus bangun sudah. Tapi kita untuk bangun berdoa ini kita masih tawar-tawar. Ya. Sebentar saja, ya. Masih mengantuk. Ini salah. Ya. Yang kita kerja di dunia untuk dunia. Tapi yang kita kerja berdoa melayani Tuhan,
Itu untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Kalau kita setia berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya kita menikmati di langit baru dan bumi yang baru, tapi di dunia ini kita akan menikmati hasil doa kita. Saya banyak sekali mendengar orang-orang yang bagaimana mereka setia berdoa, hidup mereka dipelihara Tuhan. Amin. Orang yang setia berdoa, mereka punya masalah besar tapi mereka mampu melewati itu. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tidak menjawab doa kita. Kadang-kadang kita datang berdoa, kita bawa masalah kita, Tuhan tidak melalukan masalah itu, tidak. Ya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi, masalah itu terjadi? Supaya mengubah cara berpikir kita. Ya. Kalau kita setia berdoa, kita akan banyak tahu rahasia-rahasia Tuhan. Amin. Kita banyak tahu rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan tahu ke depannya seperti apa kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Harus berdoa. Saya berharap di rumah juga Bapak Ibu Saudara sekalian punya mesbah doa. Ya, di pastori Bapak Gembala juga punya mesbah doa, dan ini menjadi satu teladan bagi kita yang harus kita lakukan. Ya, bangun pagi bersama dengan anak-anak, suami istri, bangun berdoa bersama. Harus punya mesbah doa. Kita pribadi pun harus punya mesbah doa. Itu yang Tuhan mau. Kita harus berdoa, sebab kalau kita tidak berdoa kita gampang lemah. Lukas pasal 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ya, Yesus, ya. Dengar baik-baik, firman Tuhan bilang apa? Yesus yang mengatakan, Yesus yang bilang. Yesus bilang apa? Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini siapa yang bilang? Yesus. Yesus katakan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Tuhan bilang jangan jemu-jemu berdoa. Jadi hari ini Tuhan sampaikan kepada kita semua yang ada dalam gereja ini, yang ada dalam rumah Tuhan ini, Tuhan bilang, hei, jangan berhenti berdoa. Ibu Adel, jangan berhenti berdoa. Ibu Eti, Mama Elora, jangan berhenti berdoa. Semua kita di tempat ini jangan berhenti berdoa. Ini Tuhan yang bilang, ya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan bosan untuk berdoa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, dalam terjemahan AYT dikatakan, kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak berkecil hati. Orang yang setia berdoa hatinya besar, ya. Artinya berbesar hati. Hatinya penuh dengan hal-hal yang baik. Benar? Tapi kalau orang yang tidak berdoa, orang yang malas berdoa, bawaannya apa? Putus asa. Itu orang yang tidak setia berdoa. Orang yang tidak suka berdoa seperti itu. Nah, orang yang tidak suka berdoa, bawaannya apa lagi? Kecewa. Ya. Apalagi sakit hati. Apalagi emosi. Dikit-dikit marah. Ya. 1 Petrus dia bilang apa? Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena doa begitu penting. Doa itu sangat penting.
Tuhan Yesus saja, firman Tuhan katakan pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, Yesus itu ambil tempat di sudut-sudut untuk apa? Berdoa. Jangan kita bilang kita sudah selesai pelayanan lalu sudah selesai. Tidak. Yang Tuhan minta adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita kalau ketemu misalnya suami istri ketemu hanya main HP begitu saja, atau hanya saling lihat begitu saja, sepertinya tidak afdol. Harus apa? Ada komunikasi. Atau kita kalau bicara dengan suami atau istri bicara dengan suami kalau sambil pegang HP saja, kita tuh rasanya kurang enak ya. Maunya harus bicara itu muka dengan muka, baru rasanya puas. Nah, kita dengan Tuhan tuh seperti itu. Tuhan mau hubungan kita tuh dekat. Amin. Melalui apa kita dekat? Melalui doa. Ya. Melalui doa. Ada banyak sekali keuntungan ketika kita berdoa. Ya. Yang pertama, doa bisa membuat kita menjadi orang yang kuat. Amin. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan, pernah tidak kita alami masalah, kita alami persoalan, lalu kita datang berdoa, kita rasa tenang. Ya, selalu ya. Kita rasa lebih kuat. Setelah berdoa kita rasa lebih semangat. Setelah berdoa kita rasa lebih mampu kita lewati itu. Setelah berdoa kita rasa ada sesuatu yang baru. Sepertinya kekuatan kita bertambah. Sepertinya kita menemukan sesuatu. Itulah keuntungan kita ketika kita berdoa. Makanya Mazmur katakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, itu ada banyak sekali yang bisa kita temukan. Ya. Kita hanya bisa temukan kalau kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berhenti dan bosan untuk berdoa. Ketika kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ayo kita berdoa, ayo kita berdoa, ayo kita datang. Dan doa-doa ini ketika kita datang berdoa beribadah, bukan hanya pelayan-pelayan saja yang datang berdoa. Semua kita jemaat harus ambil bagian dalam doa. Mau kita melayani atau tidak melayani, tetap kita harus berdoa. Dengan doa kita bisa mengetahui rancangan Allah, rahasia Allah. Firman Tuhan mengatakan siapa yang bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya akan diberitahukan. Ya. Tuhan itu sahabat kita. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia akan memberitahukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Di akhir zaman ini terlalu banyak hal, terlalu banyak kasus yang terjadi. Ada pembunuhan, ada ini, ada itu, ada korupsi. Terlalu banyak masalah yang terjadi. Kenapa itu sampai terjadi? Karena orang tidak kuat di dalam Tuhan. Akhirnya dia melakukan segala sesuatu yang dia pikir itu baik, memuaskan kedagingannya. Dan sekali lagi saya mau tekankan kepada kita semua bahwa doa itu kebutuhan kita. Amin. Coba jemaat Tuhan katakan, doa itu kebutuhan saya. 1, 2, 3. Wow, saya kurang dengar. 1, 2, 3. Doa itu kebutuhan saya. Amin. Artinya saya butuh doa. Tuhan yang butuh saudara atau saudara yang butuh Tuhan? Kita yang butuh Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita tidak dapat memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai ini batu kayu untuk memuji Tuhan.
Tuhan itu bisa melakukan segala hal. Kita tidak mampu melakukan segala hal. Beda ya. Tuhan mampu melakukan segala hal. Kita tidak mampu melakukan segala hal. Sebab itu siapa yang butuh Tuhan? Siapa yang butuh Tuhan? Kita yang butuh Tuhan. Karena kita tidak mampu, tapi Tuhan kita mampu. Amin. Mari kita terus berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, situasi apapun yang menghimpit kita, satu hal yang saya mau katakan kepada jemaat Tuhan semuanya, tidak boleh berhenti berdoa. Di rumah, dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan, selalu angkat hati dan berdoa. Biar kita mau sambil goreng kue, biar kita mau sambil jaga kios, biar kita mau sambil buat apa saja, mau urus anak atau apapun, ingat, angkat hati dan berdoa. Berdoa bukan hanya di gereja ini saja. Tuhan itu Allah yang maha hadir. Dia hadir di segala tempat, Dia hadir di segala situasi, Dia hadir di segala keadaan kita. Jadi jangan pernah kita berhenti berdoa, teruslah berdoa. Ya, tidak boleh ada satu apapun yang menghambat kita untuk berdoa. Ya, saya mau katakan jangan biarkan pikiran kita ini ditunggangi iblis. Dia apa? Tunggangi iblis. Artinya jangan biarkan iblis itu pakai kita, pakai pikirannya kita. Jangan. Tapi biarlah pikiran ini ada pikiran Kristus. Kristus yang memimpin pikiran ini. Kalau kita mau berdoa dan sudah ada banyak hal yang terjadi, langsung peka. Saya mau katakan kepada jemaat semua, harus punya roh kepekaan, ya. Harus punya apa? Roh kepekaan. Karena kadang-kadang kita mau berdoa, tiba-tiba ada saja masalah. Kadang-kadang mau berdoa, ada saja situasi yang bikin hati tidak enak. Nah, jemaat Tuhan harus tangkap ini. Oh, ini pekerjaan iblis. Dia mau buat saya kehilangan damai sejahtera dan akhirnya saya tidak berdoa. Tidak. Saya harus tenang. Nah, itu. Artinya kita punya kepekaan. Kalau kita tidak peka, iblis ini cerdik, ya. Nah, saudara jangan kalah dengan iblis. Kita ini harus lebih cerdik dari iblis. Jadi kalau iblis sudah membuat keadaan situasi kita ini tidak enak, mulai berpikir, oh ini cara setan, tidak bisa ini. Begitu. Jangan sampai iblis sudah buat keadaan, iblis itu suka obrak-abrik kita ya, perasaan hati kita. Nah, lalu kita juga, oh iya ya, kita juga terbawa, artinya kita ini sudah ditunggangi iblis. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan ini baik-baik. Jangan mau pikiran ini ditunggangi iblis, tapi biarlah pikiran ini ada pikiran Kristus. Kristus yang harus memimpin hati dan pikiran kita, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita terus bertekun dalam doa. Mari kita terus setia dalam berdoa. Sebab apa? Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.